Sofia Halida Fatma MPSI Psikolog, terima kasih telah hadir. Yang saya hormati Ibu Valen selaku Kepala Sekolah SMP Putra Nirmala, dan juga Ibu Monik masih dalam perjalanan sepertinya, sedang presentasi di TK. Kemudian Bapak Ibu Guru, rekan-rekan Bapak Ibu Guru sekalian, dan juga Papa Mama semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Nanti kalau saya tanya apa kabar, luar biasa gitu ya Mama Papa ya. Oke, apa kabar? Oke, luar biasa. Nah, selamat datang dan terima kasih waktunya telah menyempatkan hadir di tempat ini untuk mengikuti parenting SD dan SMP Putra Nirmala dengan tema Growing Together, Learning to be a Better Parents. Bagaimana menjadi orang tua yang tangguh agar anak-anak bahagia di era digital. Oke, puji syukur Papa Mama kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kasih yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga kita semua bisa sampai di sini dengan selamat dan bahagia. Bahagia kan, Ma? Bahagia ya? Oke, bahagialah ya. Oke, baiklah. Perkenalkan, kata pepatah tak kenal maka tak sayang, begitu. Mungkin kalau yang orang tua murid kelas SD udah pada kenal ya. Mungkin SMP juga sebagian udah kenal. Perkenalkan, nama saya Utami, saya guru dari SD Putra Nirmala. Izinkan saya untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini kurang lebih 2 jam ke depan begitu. Begitu perkenalan dari saya. Untuk perkenalan lebih lanjut nanti bisa di balik layar. Baiklah, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada pagi hari ini. Mana ya catatan saya? Oke, baiklah. Ini dia. Nanti acara kita pada pagi hari ini akan dibuka oleh doa yang akan dipimpin oleh Bapak Aloysius Wibowo. Kemudian akan dilanjutkan sambutan perwakilan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Valentina Ari Listiani. Kemudian akan ada pembacaan CV dari narasumber kita. Kemudian akan penyampaian materi dari narasumber. Kemudian ada tanya jawab. Nanti akan dibagi 2 termin tanya jawabnya, maaf Papa. Termin 1, 3 penanya pertama. Termin 2, 3 penanya berikutnya, begitu. Kita manfaatkan waktu bertanya nanti. Kemudian nanti akan ada pemaparan PPDB dari SMP Putra Nirmala untuk mama papa yang barangkali kelas 6 SD ya, yang mau melanjutkan sekolah di SMP Putra Nirmala. Nanti akan ada pemaparan dari tim PPDB SMP Putra Nirmala. Kemudian nanti akan ada penguatan dari Romo Ignas, namun Romo Ignasnya belum dapat hadir saat ini karena masih ada pemberkatan pernikahan di gereja. Kemudian nanti akan ditutup dengan doa penutup dan juga foto bersama. Begitu susunan acara kita pada pagi hari ini, Mama Papa. Untuk berikutnya kita akan membuka dengan doa, namun sebelum kita buka dengan doa, izinkan saya membuka terlebih dahulu dengan pantun. Aduh, asik. Pagi-pagi pantun biar nggak ngantuk. Nanti tolong dijawab cakep gitu ya, Ma. Yang kenceng ya. Ini saya udah memikirkan dari pagi sampai dari malam sampai pagi loh ini tadi. Oke. Burung nuri terbang di sawah. Okay. Bernyanyi riang sambil tertawa. Cakep. Mari hadiri dengan gembira dan ramah Edu Parent Putra Nirmala untuk kita semua. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangannya. Oke, baiklah, untuk berikutnya kita akan buka acara pada pagi hari ini dengan doa kepada Bapak Aloysius. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mengawali kegiatan EduParent pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lainnya bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan atas kasih yang boleh kami terima
dari malam hingga pagi hari ini, kami boleh Kau kumpulkan di gereja dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan EduParent. Tuhan, kiranya Engkau berkati kegiatan EduParent pada pagi hari ini dari awal sampai akhir nanti. Dan semoga kami semua juga bisa menerima apa yang disampaikan oleh pembicara. Tuhan, doa ini kami haturkan kepadamu demi pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Aloy. Untuk berikutnya kami undang Ibu Valentina Ari untuk maju ke depan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Oke, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Tami. Bapak Ibu semuanya selamat pagi. Tetapi kami mohon maaf sebelumnya, mohon ke depan Bapak Ibu, yang depan itu biar terisi. Ayo yang di belakang ke depan. Ya, saya tunggu karena supaya kita dekat Bapak Ibu. Sama halnya anak-anak sama murid itu kita sebagai guru dengan murid pun harus dekat ya. Kita sebagai orang tua, kita sama-sama orang tua ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu orang tua di rumah, kami orang tua di sekolah. Yuk mangga Bapak Ibu yang di belakang silahkan ke depan, kami tunggu. Yuk silahkan, supaya lebih dekat ya, kita semakin dekat semakin akrab ya. Yuk mangga Bapak Ibu yang di belakang, masih banyak tempat di depan. Ayo kami tunggu Bapak Ibu yang di belakang, silahkan ke depan. Yuk Pak, di belakang biar kosong, kosongnya di belakang saja. Yang diisi di depan supaya menjadi lebih dekat. Baik, yang kami hormati Ibu Sofia Halida Fatima MSI Psikolog selaku narasumber, kemudian Ibu Monik yang mungkin masih dalam perjalanan dikarenakan melakukan presentasi ke jenjang TK, kemudian Bapak Ibu guru dari SD SMP Putra Nirmala, serta Bapak Ibu orang tua siswa dari SD SMP Putra Nirmala. Yang kami kasih dan kami hormati semuanya, semangat pagi. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, 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 pagi. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, semangat pagi, 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 pagi. Baik, sudah layak dan sepantasnya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan bahwanya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi nafas kehidupan. Itu adalah karunia yang luar biasa yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Kemudian pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Menjadi orang tua bukan hanya 1, 2, 3 tahun, tetapi sepanjang hayat. Betul Bapak Ibu? Ya. Pada saat kita mulai memiliki anak kecil, kita sebagai orang tua harus belajar menghadapi anak kecil. Anak kita tumbuh menjadi lebih besar, masuk jenjang remaja. Cara yang kita tanganin kepada peserta atau kepada anak kita pun berbeda pada saat anak kita masih kecil. Numbuh lagi menjadi pribadi yang lebih dewasa. Itulah, sebagai orang tua itu memang tidak ada sekolahnya. Tetapi di sekolah Putra Nirmala kita diberi fasilitas untuk belajar bersama, untuk mengingat kembali, mereminder kembali
Ya, mungkin dulu pada saat yang Katolik, terutama pada saat kita mau menikah, ada yang namanya KPP ya. Itu kan sudah diancer-ancerin. Ini loh, nanti kalau menjadi orang tua harusnya begini, begini, begini. Tetapi kadang teori yang kita terima belum tentu sesuai dengan kenyataan. Di dalam kenyataan itulah kita belajar sepenuhnya menjadi orang tua. Maka pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan tema Growing Together, Learning to be a Better Parent. Ya, kita belajar bersama untuk menjadi apa? Menjadi orang tua yang lebih baik. Saya yakin Bapak Ibu semua adalah orang tua yang baik. Tetapi dengan mau belajar dan belajar, itu akan menjadikan kita orang tua yang baik. Memang tidak ada hal yang sempurna kita sebagai orang tua, tetapi dengan waktu, dari waktu-waktu kita belajar. Ya, anak kita, misalnya ada anak yang 2 anak atau 3 anak, apakah setiap anak itu cara menanganinya sama Bapak Ibu? Beda. Kenapa? Karena anak kita adalah unik, anak kita adalah spesial. Ya, kalau yang putranya 1 mungkin cuma ngadepinnya 1 karakternya. Ya, kalau yang punya 2, 3 bahkan 4, 5, ya, itulah kesulitan kita sebagai orang tua. Kadang menggunakan metode yang pertama berhasil, ke anak kedua belum tentu berhasil. Ya, itulah. Yuk, mari kita belajar bersama untuk menjadi orang tua yang tangguh menghadapi anak kita di era Gen Z ini. Karena saya pun sebagai orang tua juga masih belajar juga. Terima kasih atas kesediaan Ibu Sofia yang bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Semangat Bapak Ibu? Belum. Semangat Bapak Ibu? Oke, mungkin dari saya demikian, cukup. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selamat pagi semuanya. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Uut. Mangga. Terima kasih Ibu Valen untuk sambutannya. Betul sekali Mama Papa ya. Dan menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Setiap hari belajar, setiap detik, setiap saat kita harus belajar dan belajar lagi untuk membuat suatu keputusan ya, membuat apa ya, biar anak-anak kita itu nyaman dan tetap dekat dengan kita begitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan CV dari ibu narasumber kita, dari Ibu Sofia Halidah Fatma. Boleh minta tolong? Oke, baik. Ibu Sofia, mohon izin Ibu Sofia ya untuk membacakan CV-nya. Ibu Sofia Halidah Fatma MPSI psikolog. Pengalaman pendidikannya, beliau menempuh S1 psikologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari tahun 2021 sampai 2014. Kok 2021 ya? Waduh, ini mata saya harus ke dokter mata ini. Dari 2011 sampai 2014. Kemudian beliau melanjutkan S2 Magister Psikologi Profesi Klinis Universitas Muhammadiyah Malang dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian untuk pengalaman pekerjaannya, beliau dari tahun 2018 sampai 2022 merupakan bekerja di Akmala Sabila Foundation. Kemudian tahun 2020 sampai 2025 beliau mengabdikan diri di Sosiamedik Klinik Cirebon. Kemudian dari tahun 2020 sampai sekarang beliau menjadi aktivis gitu atau bagaimana ya, aktivis ya di walkme by ibunda.id. Kemudian tahun 2023 sampai sekarang beliau mengabdikan diri di Mental Health Care Cirebon. Kemudian untuk pengalaman organisasinya, beliau merupakan anggota Satgas PPKKA Ikatan Psikolog Klinis IPK.id Jawa Barat. Kemudian
juga menjadi Wakil Sekretaris Aisyah Kabupaten Cirebon. Begitu Mama Papa CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk berikutnya seperti kita tahu bersama Mama Papa ya, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Valen, bahwa orang tua itu meskipun kita sudah menjadi orang tua harus tetap selalu belajar. Nah, kita tidak setiap orang tua, baik orang tua baru maupun orang tua senior seperti saya saya sudah menjadi orang tua senior ternyata. Tidak terasa saya sudah sekitar 18 tahun menjadi orang tua. Wow. Oke, nah kita sebagai orang tua kadang-kadang pastilah ya menemukan namanya kesulitan-kesulitan, tekanan-tekanan hidup yang membuat kita kadang stres dan kadang-kadang itu membuat kita burn out gitu ya. Istilah zaman sekarang gitu. Burn out. Aduh, istilah zaman sekarang mah emang ada aja gitu ya. Nah, kalau saat kita burn out itu sebagai orang tua, kita kadang harus tetap menghadapi anak-anak kita, menghadapi sikap anak kita, bagaimana anak kita itu, kita tidak tahu, kita tuh lagi stres mikirin ekonomi, stres mikirin kebutuhan, tapi anak-anak itu datang, mama, ayo sih ma, kita ke sana, mama kita. Nah, kadang-kadang kita langsung muncullah sifat sebenarnya gitu ya, langsung muncullah emosi kita. Bentar sih dek, ada apa sih? Nah, gimana ya kita sebaiknya sebagai orang tua bersikap saat kita dalam keadaan burn out, saat kita dalam keadaan stres, penuh tekanan, tapi kita juga dituntut untuk tetap hadir secara fisik maupun mental dalam perkembangan anak-anak kita. Anak-anak kita membutuhkan pendampingan yang tepat begitu ya. Bagaimana mendampingi anak-anak, memberikan pola asuh yang tepat untuk anak-anak kita. Bagaimana kita menjadi orang tua yang tangguh, yang bisa mendampingi anak-anak kita, yang bisa hadir secara fisik dan emosional untuk perkembangan anak-anak kita. Nah, kita akan kupas tuntas pada pagi hari ini bersama narasumber kita yang telah hadir. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sofia Halida Fatma, MPSI Psikolog. Silakan. Oke. Baik, sudah aman? Aman. Oke, siap. Selamat pagi, Ibu Sofia. Apa kabar? Sehat. Sehat, puji Tuhan ya, sehat, alhamdulillah sehat. Oke, baik, saya mau tanya dulu, ini saya mau panggilnya Ibu atau Kak ya? Soalnya masih muda sekali nih ya. Saya jadi agak gimana minder gitu ya. Seumuran kayaknya. Oh, seumuran ya. Baik, Ibu aja ya. Boleh. Ya, oke, Ibu Ibu Sofia, aduh belibet. Ibu Sofia selamat datang, terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami. Kami di sini semua haus, Ibu. Harus banyak minuman ya. Bukan haus air tapi haus ilmu gitu ya. Haus ilmu parenting. Bagaimana sih caranya menghadapi anak-anak yang sekarang di era digital, yang screen time-nya luar biasa, yang bagaimana kita bisa tetap hadir secara fisik maupun emosional terhadap anak-anak kita begitu. Oke, Ibu baik. ya. Kita belajar bareng ya. Betul, hari ini ya. kita semua belajar bareng. Baik, kami berharap Ibu mau berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Baik, sekarang saya serahkan untuk waktu dan tempatnya, saya Terima serahkan kasih. sepenuhnya kepada Ibu Sofia. Tepuk tangan sekali juga. lagi Ibu Sofia. Thank you. Selamat pagi orang tua yang luar biasa hadir di kegiatan hari ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wow, keren. Saya senang sekali ya. Ini momen yang selalu membangkitkan semangat saya gitu ya. Karena ketika ketemu sama orang tua dan mau untuk belajar, ini bukan suatu hal yang mungkin bisa dibilang umum, karena banyak orang tua yang memang mereka
merasa ini bukan suatu hal yang penting. Artinya orang tua yang mau datang hari ini, mama papa yang hadir di kegiatan hari ini dan di ruangan ini, kalian semua keren. Keren banget. Oke. Hari ini mungkin sebelum kita masuk ke diskusi ya untuk materi yang akan kita bahas bersama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu gitu ya. Tadi mungkin seperti yang dibilang sama ibu guru, tak kenal maka tak sayang gitu ya, maka kita setidaknya perlu saling kenal dulu nih gitu ya, supaya bisa kalau pas barangkali di jalan saling nyapa gitu ya. Bapak ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Sofia Halida Fatma, saya biasa dipanggil Sofia, saya seorang psikolog klinis. Saat ini saya praktik di MHC Cirebon yang ada di ini ya, bypass ya, seberangnya RRI persis. Nah itu ada ruko-ruko, ada Tiki. Nah sebelahan persis sama Tiki, di situ saya berpraktik sehari-hari. Nah hari ini saya kebetulan diamanahi ya, diminta untuk bisa datang dan berbagi. Spesialnya sebenarnya kita belajar bareng ya, karena bagaimanapun juga untuk menjadi orang tua itu benar nggak ada sekolahnya. Dan kita ketika siap untuk jadi orang tua, artinya kita perlu siap untuk belajar selama-lamanya gitu ya, sampai usia kita selesai nanti gitu. Oke, boleh dibantu next slide. Nah ini ya, kalau tadi sempat disinggung untuk era digital sekarang ini gitu ya, saya kadang sering melesetin bahasanya itu dengan gadget ini sebagai setan gepeng ya. Jadi kayaknya semua pada punya gitu ya. Ada nggak yang nggak punya gadget nih? Mama papa yang ada di ruangan ini? Atau anak-anaknya nggak kenal yang namanya setan gepeng? Ada nggak? Nggak ada ya, kayaknya pada tahu semua ya, pada bisa mengoperasikan semua ya. Dan itulah yang akan menjadi gitu ya, kontras yang sangat nampak gitu antara generasi kita dan anak kita gitu. Nah kenapa hari ini kita perlu untuk belajar gimana sih kita jadi orang tua yang tangguh gitu ya di tengah era digital ini. Karena gimana pun juga anak-anak kita juga perlu happy gitu ya dengan adanya situasi, kondisi dan perkembangan teknologi yang sekarang sedang mereka hadapi. Boleh next slide. Nah ini ya, kita ngomongin fakta dulu nih, yang real-real dulu. Kita coba bahas satu persatu ya. Nah di sini anak kita itu lahir di era digital, sedangkan orang tua saya gitu ya itu lahir di era yang analog, artinya ada gap generasi gitu ya, ada kesenjangan gitu ya. Anak zaman sekarang kan ngomongnya, ada kesenjangan nih, kesenjangan generasi, kesenjangan sosial dan lain dan sebagainya. Mungkin kalau kita mau inget-inget ya mama papa, dulu zaman kita kayaknya belum ada ya HP ya. Kalaupun ada kayaknya nggak secanggih sekarang, bener nggak? Kayaknya dulu tuh layarnya belum yang berwarna ya. Kalaupun berwarna tuh kayaknya cuman hitam putih atau ada kuning sama abu-abu gitu ya. Jadi nggak kok semua fitur itu ada gitu di HP ini tadi. Bahkan kalau mundur beberapa tahun ke belakang lagi, kita cuman difasilitasi atau menikmati fasilitas berupa telepon, benar nggak? Telepon rumah, TV-nya juga masih TV yang tabung, belum yang LCD yang tipis itu gitu ya. Nah sedangkan dan juga kebanyakan kalau kita dulu zaman masih sekolah ya, kalau kita ingat-ingat, kita biasanya belajar itu dari buku, benar nggak? Bener ya, buku kita harus datang ke perpustakaan, bahkan kita perlu untuk mengandalkan guru kita untuk menjelaskan satu persatu sampai akhirnya kita tahu gitu ya, sampai akhirnya kita ngerti. Sedangkan zaman sekarang ini, khususnya anak-anak kita, mereka tidak selalu bergantung sama itu semua. Mereka mungkin cukup pencet tombol yang ada di setan gepeng itu tadi gitu ya, mereka ngomong baby bus, langsung muncul gitu ya, suaranya apa, kemudian apa ya, kalau anak saya kebetulan sudah punya anak ya, dan saya juga sudah menikah, anak saya kadang suka nonton Super Jojo gitu ya. Nah itu biasanya tinggal dipencet aja tuh, pakai suara, tanpa harus ngetik gitu ya, langsung tuh muncul gitu ya, langsung keluar. Dan di zaman kita dulu tuh belum mengenal hal yang seperti itu. Nah inilah yang akhirnya menjadikan adanya gap ya, kesenjangan antara dulu zaman kita seperti apa, zaman anak kita bagaimana, itulah yang akan menjadi pembeda. Bagaimana cara mereka dalam berpikir,
dalam respon dan juga dalam bersikap gitu ya, dalam mereka mengeluarkan atau mungkin merefleksikan emosi-emosinya, karena mungkin akan berbeda juga gitu ketika di momen kita dulu dan dia sekarang ini gitu ya, karena ada pengaruh teknologi yang sudah berkembang itu tadi. Kemudian tantangannya apa ini ya, karena udah pada pinter, pada jago main HP, otomatis kadang mau nggak mau mereka jadi teradiksi ya. Jadi waktu untuk screen time-nya ini mungkin kita sulit mengendalikan, seolah-olah kayak hidup mereka itu apa-apa harus deket sama si HP ini tadi atau sama si setan gepeng ini tadi gitu ya, kemana-mana gitu ya, dipakai terus, diliatin terus, atau bahkan mungkin sorry banget, nggak cuman anak kita, tapi kita pun juga begitu gitu ya. Apa-apa bangun tidur yang dicari HP aku mana, misal gitu ya. Mau tidur masih masih on gitu ya, udah naik ke atas kasur tapi masih tetap tangan ini pegangannya sama si HP itu tadi, masih scrolling terus. Padahal jelas-jelas di sebelah ada anaknya juga gitu ya, yang mungkin pengen dipeluk gitu ya, pengen untuk dibacain dongeng. Tapi kita juga punya tadi, jangan-jangan gitu ya, kita juga teradiksi atau mungkin kita sudah mulai tergantung sama si gadget ini tadi gitu. Jadi memang ini menjadi fenomena yang nggak bisa kita hindarkan ya Bapak Ibu sekalian, karena screen time ini tadi, karena teknologi, dan akhirnya kita pun juga menghadapi misal ada tekanan kerja, multitasking, dan juga burnout. Jadi kalau kita mau pelan-pelan pahami lagi, kadang kita sebagai orang tua itu nggak cuma jadi orang tua, bener nggak? Bener ya, karena kita sebagai orang tua pun sebenarnya kita juga jadi diri kita sendiri, yang itu perannya tuh banyak. Kita jadi anak dari orang tua kita jadi anak dari mertua kita gitu ya, atau kita jadi menantu, atau mungkin kita juga jadi karyawan, atau mungkin jadi bos gitu ya, jadi apapun yang itu tidak selalu labelnya hanya orang tua saja, ibu ataupun ayah saja, tapi ada multi peran di sini gitu ya, yang akhirnya kita juga ada seolah-olah tuntutan untuk bisa multitasking. Apalagi ibu-ibu, kadang dia masak atau makan sambil nyusuin anaknya misal gitu ya, atau kadang dia lagi beresin rambutnya gitu ya, lagi catokan gitu ya, sambil bikinin kopi buat suaminya misal. Ada aja gitu yang dikerjain, dan itu tuh membuat kita akhirnya ke arah burnout ini tadi, karena memang banyak peran yang kita mainkan dan banyak tugas yang kita lakukan dalam satu waktu. Jadi itulah yang membuat seolah-olah energi kita cepat habis, terkuras gitu ya. Kemudian anak tetap butuh kehadiran emosional orang tua, karena memang betul mereka itu butuh sekali kita benar-benar hadir, khususnya secara emotionally. Kadang kita meskipun raganya ada di dekat mereka, tapi belum tentu jiwanya kita gitu ya, itu benar-benar hadir membersamai mereka. Jadi mereka cerita, mama aku tuh sedih banget loh, tadi didorong sama teman aku nggak mau minta maaf misal. Padahal kan mama bilang ya, kalau misal ada yang jahatin itu, kalau kita berbuat salah kita kan harus minta maaf, tapi dia nggak mau minta maaf loh sama aku kesakitan, aku ini. Tapi kitanya mungkin tadi sibuk check out di Shopee misal gitu ya, kita nggak ngedengerin ini anak ngomong apa gitu ya, atau mungkin kita sibuk ngecekin konten terbaru di TikTok gitu. Akhirnya kita nggak benar-benar fully gitu ya, fully dalam merespon emosi yang anak kita sedang sampaikan saat itu. Nah inilah yang menjadi realita sekarang yang sering kita hadapi. Saya yakin di sini nggak ada ya, semuanya orang tuanya keren ya. Gimana nih, nggak ada kan ya? Ada nggak? Nggak ada, oke, saya percaya gitu ya. Boleh dibantu next slide. Nah ini ya, kita membicarakan pondasi gitu ya, parenting yang sehat. Saya nggak mau bilang parenting yang benar, karena bagaimanapun juga pengasuhan itu tidak bisa kita bilang benar dan salah ya Bapak Ibu sekalian, mama papa semuanya. Jadi pengasuhan itu kita bisa klasifikasikan menjadi pengasuhan yang sehat atau tidak sehat, berfungsi atau tidak berfungsi gitu ya. Keluarga ini functional atau dysfunctional, itu yang biasanya menjadi akar gitu ya, bagaimana pertumbuhan mental maupun psikologis kita dan anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kesehatan mental gitu ya, ini kan kita sedang membahas kesehatan ya.
sehat fisik dan sehat mental itu tidak bisa kita pisahkan satu sama lain ya. Jadi kalau kita bertanya-tanya, aku tuh sehat nggak sih sebenarnya mentalnya gitu ya? Anak aku tuh mentalnya baik-baik aja atau enggak ya gitu. Kadang kita suka bingung. Ada nggak yang pernah bingung seperti itu? Ini anak normal gak sih kayak gini, suka ngamuk-ngamuk, suka kosal-kosel gitu ya, suka banting-banting barang, atau dia suka diem aja nggak ngapa-ngapain. Ini wajar gak sih anak ini gitu ya. Kadang kita suka bertanya-tanya ya. Nah, untuk memahami, mungkin saya ingin sedikit ya memberikan penjelasan dan gambaran tentang kesehatan mental. Itu termasuk kita ya, jadi nggak cuma anak kita. Setiap manusia yang ada di dunia ini, kalau boleh diringkas, kita punya 3 poin penting yang menyumbang kondisi mental kita, termasuk anak-anak kita. Yang pertama kita sebut dengan atau sorry to say, kita juga membawa kerentanan itu secara genetikal. Ini yang ngomong bukan saya ya, Bapak Ibu sekalian, tapi jurnal ilmiah ya. Jadi hasil riset. Jadi kita tuh bawa bibitnya, meskipun tidak mutlak. Kita pasti akan sama seperti mereka. Wah, pasti aku juga depresi karena dulu papa aku pernah depresi, atau mungkin mama aku pernah depresi. Tidak selalu demikian, tapi kerentanan itu tuh kita bawa gitu ya. Ini secara biological. Selain masalah gen, juga berkaitan dengan hormon. Nah, ini nih. Kadang itu kenapa menjawab perempuan itu suka lebih ruwet dibandingkan laki-laki ya. Karena apa? Hormonnya memang lebih kompleks. Perempuan ini mengalami menstruasi, mereka hamil, melahirkan, menyusui, itu tuh hormonnya jadi up and down gitu ya. Jadi terlalu banyak perubahan di dalamnya. Beda dengan laki-laki yang mereka tidak mengalami fase seperti perempuan. Itu kenapa kita jadi lebih, mungkin ya bisa dibilang sensitif gitu ya, atau mungkin irritable. Selain hormon, di situ juga ada masalah dengan penyakit fisik penyerta lain. Artinya, mohon maaf kalau misal kita punya penyakit fisik lain, katakanlah terdiagnosa kanker, misal ya, atau mungkin penyakit jantung yang kronis itu tadi, atau mungkin sorry banget kita terdiagnosa misal HIV gitu ya, itu biasanya akan beda ya dengan mereka-mereka yang sama dokter dinyatakan oh sehat-sehat aja gitu ya. Nah, itu menyumbang. Dan faktor berikutnya adalah faktor psychological, faktor yang kedua. Ini kaitannya dengan masalah trauma dan masalah kepribadian. Dan terakhir adalah masalah sosial yang erat dikaitkan dengan masalah pengasuhan. Nah, ini nih yang akan kita kupas. Ternyata gaya pengasuhan kita sebagai orang tua itu menyumbang juga loh kondisi mental anak-anak kita. Dan juga kondisi mental kita sendiri, karena juga dapat dari orang tua kita dulu. Kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba lahir gitu kan ya, nggak ada orang tuanya gitu kan ya. Insya Allah kita pasti punya orang tua gitu ya, meskipun nggak selalu anak itu diasuh oleh orang tuanya ya, karena ada anak-anak yang memang mereka keren, spesial, entah diasuh oleh kakek neneknya atau mungkin diasuh sama yang lain gitu ya, karena satu dan lain hal yang mungkin itu apa ya, kondisinya berbeda gitu ya. Tapi yang jelas pengasuhan kita itu, bagaimana kita membersamai anak itu akan berdampak terhadap mental mereka. Nah ini ya, parenting itu diharapkan menjadi rumah emosional bagi anak. Maksudnya apa? Kalau kita ngomongin rumah itu tempat apa sih mama papa? Tempat tinggal. Selain tempat tinggal apa lagi? Rumah itu kita hayati, kita maknai sebagai apa rumah itu? Sebagai apa? Tempat yang nyaman. Kemudian apa lagi? Rasa aman, bagus banget. Jadi rumah itu yang kita bayangkan ya, dia itu tempat tinggal kita, tempat nyamannya kita, tempat amannya kita, tempat pulang, bener nggak? Ya kan ya, kita kan mengasosiasikan kalau rumah itu tempat aku mau pulang ya ke rumah gitu kan ya. Nah sama, untuk pengasuhan yang sehat itu diharapkan kita sebagai orang tua tuh jadi rumah emosinya anak kita. Jadi ketika mereka nangis, kita tetap bisa menerima dan menenangkan.
ketika mereka ngadu gitu ya, ketika mereka cerita banyak hal, mereka nggak takut, nggak cemas untuk kita justifikasi, karena kita bisa memvalidasi gitu ya emosinya mereka, apa yang mereka ceritakan, supaya jadi sehat, jadi aman, jadi nyaman untuk mereka. Tapi masalahnya, problemnya, kadang ini tidak selalu ada, benar nggak? Kadang anak itu, atau mungkin kita coba cek diri kita sendiri ya, nggak selalu ngerasa aman untuk ngomong, untuk menyampaikan perasaan kita ke orang tua kita, bener nggak? Kadang kayak ngerasa, aduh nanti kalau aku cerita ke mama, kayaknya mama bakal nyalahin aku deh, misal. Kayaknya mama nggak akan percaya deh kalau aku ngomongin hal ini gitu. Yang akhirnya membuat mereka juga nggak bisa menganggap kita sebagai orang tua itu sebagai rumahnya mereka gitu ya, atau mungkin kita juga nggak nganggep orang tua kita dulu tuh sebagai rumahnya kita gitu, karena tadi ada hal-hal yang mungkin pengalaman-pengalaman gitu ya, yang seolah-olah kayak kita tuh nggak selalu diterima gitu ya, nggak selalu dipercaya dan nggak selalu diberikan rasa aman itu sendiri gitu. Kemudian di sini ada konsep yang namanya good enough parents gitu ya. Jadi good enough parents itu pengasuhan di mana kita merasa cukup gitu ya, merasa layak sebagai orang tua, di mana kita bisa responsif terhadap segala hal yang mungkin terjadi sama anak kita. Jadi kita tidak terlalu dan tidak boleh ya menuntut kesempurnaan gitu. Kita pengennya pokoknya perfect, anak kita nggak mampu dalam akademik misal, jadi kita tuntut dia untuk kamu harus hebat, kamu harus bisa. Nah dari adanya tuntutan inilah yang kadang membuat anak ini ngerasa kayak dirinya itu not good enough gitu ya, dan inilah yang akhirnya membuat kita sebagai orang tua juga tidak bisa untuk menerapkan gitu ya sebagai kita orang tua yang cukup baik gitu ya. Dan berikutnya teori attachment dari Bowlby gitu ya, terkait kelekatan itu yang sehat, yang secure itu akan mematangkan gitu ya, atau membuat emosi anak kita itu lebih stabil. Jadi gini ibu-ibu, ini sekaligus saya ringkas dengan teorinya Erikson ya tentang perkembangan sosial. Pernah nggak mama papa dengar kalau anak bayi nih ya, kita habis lahiran nih ya, sering nangis, itu nggak boleh sering digendong karena bau tangan nantinya. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah ya? Sering juga kayaknya ya. Saya juga salah satu pelakunya gitu ya, yang dulu sering maksudnya terpapar gitu ya, kalau anak sering nangis jangan digendong terus nanti bau tangan gitu ya, itu sering sekali. Ternyata itu semua hanyalah hoax ya. Jadi itu sangat menyesatkan Bapak Ibu sekalian, karena faktanya ini yang ngomongin lagi-lagi bukan saya ya yang bersabda gitu ya, tapi yang ngomongin ini riset ya, riset ilmiah, teori ilmiah yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi si Erikson ini bilang gitu ya, dan si Bowlby ini bilang kalau usia 0 sampai 2 tahun itu, ini berarti bayi banget ya, 0 sampai 2 tahun, anak belajar tahap perkembangan yang disebut dengan trust and mistrust. Ini yang akan menjadi bekal mereka tumbuh menjadi anak yang percaya diri atau tidak. Itu di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi kebayang ya, kalau mereka suka nangis ya, mereka kalau usia 0 sampai 2 tahun mungkin gak sih ngomong terus gitu ya. Pastinya kan cuma bisa nangis ya, karena bahasa yang bisa dia lakukan saat itu ya hanya dengan tangisan gitu ya. Nah kalau kita nggak respon dengan baik, otomatis fase trust and mistrust ini jadi nggak berjalan dengan baik proses belajarnya. Dia mungkin akan punya pemaknaan dan penghayatan bahwa diri dia itu tidak cukup dipahami sama lingkungannya, tidak cukup diinginkan gitu ya, atau lingkungannya nggak ngertiin dia gitu. Lingkungannya itu bukan lingkungan yang aman, yang safe untuk diri dia. Yang akhirnya apa? Ketika usianya nambah gede, dia jadi anak yang mungkin nggak pedean. Mau ngambil keputusan suka bimbang, suka ragu, karena nggak cukup merasa lingkungannya itu aman untuk dia, nggak secure. Ternyata efeknya itu dari akarnya ini tadi, dari usia 0 sampai 2 tahun ini tadi. Pas dia suka nangis, orang tuanya ngebiarin karena mikir nanti bau tangan kalau sering digendong. Padahal kalau pas bayi itu nangis, kita perlu cek respon itu dengan tepat, cari tahu dia nangis ini karena dia penuhkah popoknya, dia nangis karena laparkah perutnya, mau ASI gitu ya, mau nenen, atau karena dia kedinginan, atau karena digigit serangga, atau justru emang cuma pengen kita peluk doang. Nah ini kita perlu penuhi itu, sikapi itu dengan tepat sesungguhnya, karena nantinya dia akan belajar trust.
oh ternyata mamah aku tuh paham, aku tuh pengen diganti popoknya. Karena kan dia belum bisa ngomong gitu ya, masih bayi, popok aku penuh kan nggak mungkin ya. Dia cuma nangis gitu karena nggak nyaman. Nah itu kenapa kita sebagai orang tua tadi ya perlu untuk bisa memahami, belajar, cari tahu. Oh ternyata ini itu penting gitu ya. Dan juga kelekatan antara ibu dan anak gitu ya, khususnya karena biasanya usia bayi itu kan anak cenderung lebih dekat sama ibunya ya dibandingkan sama bapaknya, karena kita perempuan tuh kan punya ASI itu tadi. Biasanya bayi kan pengennya ASI gitu ya. Nah ini kenapa perlu untuk ibu yang benar-benar bisa sehat. Supaya apa? Attachmentnya ini juga terjalin dengan sehat. Bukan ibu yang justru gak selalu hadir gitu loh. Membuat anak jadi anxious. Seolah-olah kayak ada tapi gak ada gitu ya. Itu yang akan berdampak ya di usia anak selanjutnya. Berikutnya. Nah ini ya dampaknya apa kalau orang tua hadir dan juga tidak hadir gitu ya. Kalau hadir itu nggak cuman fisik aja ya, tapi secara emosional juga tetap wajib hukumnya hadir gitu ya. Karena kalau anak ini tidak benar-benar kita bersamai secara fully, baik secara fisik maupun emosionalnya, jangan heran dan jangan kaget kalau anaknya suka ngamuk-ngamuk ya Bapak Ibu ya. Kalau anaknya pas diajak ke CSB, kosel-kosel di depan banyak orang misalnya, nggak diturutin main playground, wah dia ngamuk-ngamuk, tantrum gitu ya, ngereok, akhirnya kita panik. Kitanya juga ikut ngamuk, kamu jangan gini dong, malu tau mama diliatin banyak orang misalnya gitu ya. Nah sering nggak kita mungkin pernah mengalami atau mungkin pernah ngeliat hal-hal yang begitu ya setidaknya. Nah ini ternyata memang kalau anak ini tidak kita respon dengan sehat, dengan baik, dampaknya akan lebih mudah cemas, kemudian dia akan caper gitu ya sama perhatian yang ada di luar. Nah ini sekalian nyambung ya Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan tadi di CV sempat disinggung sebagai tim Satgas PPKKA ya. Jadi Satgas PPKKA itu adalah pencegahan penanganan kasus kekerasan dan adiksi. Jadi di Jabar itu Ikatan Psikolog Klinis Indonesia punya tim Satgasnya. Kenapa kok sampai dibentuk tim Satgas? Karena memang Jabar ini mantep gitu ya, luar biasa. Angka adiksi dan angka kekerasannya itu tinggi sekali. Termasuk angka depresi. Jadi infografis terbaru di bulan Juni ya, kalau saya nggak salah baca ya, di tahun 2025 kemarin, Jabar itu yang jadi prosentase tertinggi gitu ya untuk depresi, kekerasan dan juga adiksi. Jadi kemarin saya sempat diminta oleh pusat untuk turun ke barak militer. Sempat dengar nggak beritanya Bapak Ibu? Ini sempat rame ya barak militernya KDM ya. Nah ternyata ketika saya melakukan pendampingan psikologis di barak militer ini tadi, bener nih banyak sekali anak-anak kita di sana yang usia SMP dan SMA gitu ya, yang ternyata sudah teradiksi, yang ternyata mereka memang kecemplung di situ gitu ya, karena ini tadi caper sama perhatian yang ada di luar rumahnya, tidak selain orang tuanya. Jadi dia suka main tawuran gitu ya, suka geng motor, kemudian dia mengkonsumsi alkohol maupun pil-pil itu tadi gitu ya. Kemudian juga mereka mohon maaf teradiksi PMO, pornografi, masturbation and orgasme itu tadi. Jadi banyak hal gitu ya yang kita temukan di situ. Dan ini PR-nya ada di mana? Ada di rumahnya, ada di orang tuanya gitu ya, yang mungkin bisa jadi punten tidak selalu hadir gitu ya. Secara emosional, orangnya ada nih orang tuanya di rumah, tapi pikirannya kemana-mana gitu ya. Dan rata-rata mohon maaf mereka ada di keluarga yang memang dysfunctional. Artinya apa? Nggak selalu harus cerai ya dysfunctional itu. Kadang mereka masih dalam ikatan pernikahan, tapi mohon maaf problematik. Sering ribut satu sama lain, sering berantem di depan anak. Bahkan mohon maaf ada isu tidak setia gitu ya, di dalamnya ada perselingkuhan yang akhirnya anak juga terpapar hal-hal itu gitu ya. Nah ini yang memicu gitu ya, termasuk gangguan mental kepada anak-anak kita. Jadi quality time itu penting ya, nggak perlu lama-lama. Ini juga menjadi dasar ya sebenarnya untuk orang tua yang bekerja. Tenang aja, jangan guilty feeling, jangan ngerasa bersalah. Karena itu semua tidak hanya terpaku oleh quantity, tapi kita perlu cek quality-nya.
Sebentar nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa, yang penting berkualitas daripada tidak ada sama sekali ya. Jadi 5 menit, 10 menit itu kita benar-benar fokus dengerin anak kita, lihat mukanya dia. Pas lagi cerita tuh matanya gimana, apakah mungkin berkaca-kaca kayak orang mau nangis, atau justru ada percikan kayak dia itu lagi happy banget. Perhatikan itu dengan baik, dengan dekat, supaya kita benar-benar terkoneksi sama anak kita sendiri gitu ya. Berikutnya tantangannya, nah ini ya banyak ya. Jadi screen time gitu ya. Saya punya cerita Bapak Ibu sekalian. Saya dulu sebelum di Cirebon, saya kebetulan bukan asli Cirebon ya. Saya lahir itu di Tuban di Jawa Timur. Mungkin barangkali ada yang pernah ke Jawa Timur ya. Tapi saya lama hidup di Malang. Jadi saat saya di Malang, saya sempat internship di Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya. Nah, di situ saya menangani pasien jiwa yang rawat inap, usianya baru 13 tahun. Remaja ya. 13 mau ke 14. Dia perempuan, dia satu-satunya pasien termuda di bangsal jiwa. Karena memang RSJ ya, Rumah Sakit Jiwa semuanya pasien jiwa ya. Tapi di bangsal perempuan itu, dia yang paling kecil, dia yang paling muda. Dan saat itu saya ditugaskan sama sama supervisor saya untuk kamu handle dia gitu ya, bantu dia. Nah di situ ketika saya korek-korek nih, saya coba gali kenapa ya nih anak kok bisa sampai rawat inap di sini gitu ya. Ternyata karena salah satunya adiksi. Punten pisan, adiksinya pornografi di usia segitu ya. Sampai karena tahap adiksinya sudah ekstrim gitu ya, dan ternyata memang dibarengi dengan adanya pelecehan dan lain sebagainya gitu ya, menimbulkan trauma. Akhirnya dia jadi muncul halusinasi, dia jadi ketakutan, dia suka ngamuk gitu ya, sehingga dia di bangsal itu harus diisolasi, harus difiksasi karena dia suka menyerang menyerang tenaga kesehatan yang lainnya, tenaga medis yang lainnya. Nah itu ternyata dampaknya itu se ekstrim itu karena si setan gepeng ini tadi gitu ya. Dan ada lagi kasus pasien yang saya temui di puskesmas ketika saya internship juga, dia usianya sudah 6 tahun menuju 7 tahun tapi belum bisa ngomong sama sekali. Jadi dia ngomong masih belum bisa ngikutin, masih membeo, masih belum bisa memproduksi kalimat. Jangankan kalimat ya, kata aja dia belum bisa memproduksi. Namanya juga dia belum tahu namanya siapa. Padahal orang tuanya mohon maaf ya, ketika saya cek ternyata aman, maksudnya nggak ada gangguan fisik atau apapun ya yang melatar belakangi gitu ya. Maksudnya apakah pendengarannya juga bermasalah, ternyata normal, aman gitu. Artinya ini murni buatan dalam artian bukan biological gitu ya, bukan karena faktor yang memang ini ya berkaitan dengan masalah fisik ya, tapi karena lingkungan gitu. Itu kita sebut dengan gangguan yang sifatnya buatan gitu. Jadi karena apa? Pengasuhan. Mama papahnya dua-duanya ini sorry to say pegawai BUMN, duitnya banyak banget gitu ya, gajinya gede, tapi anaknya ini dititip sama neneknya. Dan neneknya ini karena udah sepuh, udah capek, ya maunya gampang biar anak ini idep, nggak rewel, dikasihlah tab itu dari usia 8 bulan. 8 bulan tuh udah selalu screen time. Sampai usia dia 2 tahun lebih itu sama pembantu juga, sampai akhirnya dia baru ketahuan udah 4 tahun lebih gitu ya, kok masih belum bisa gitu ya. Sampai terakhir ketemu saya itu udah usia 6 tahun mau ke 7 tahun masih belum bisa. Ternyata memang terlalu dini untuk pemberian gadget dan terlalu intens gitu. Jadi nih anak nggak ngerti gitu ya, untuk fokus pun nggak bisa gitu. Nah ini yang mungkin kita perlu mudah-mudahan bisa lebih sadar lagi, lebih aware lagi gitu ya. Jadi kita perlu ya punya family media plan, kapan, di mana, berapa lama, ini penting ya Bapak Ibu sekalian, jadi kunci. Kapan itu misal boleh akses gadget itu kapan, karena ya memang anak zaman sekarang mana ada yang bisa nggak boleh pegang HP, bener nggak? Tapi setidaknya kita bikin ini loh, family media plan. Setidaknya 1 jam sebelum tidur itu steril dari gadget. Supaya apa? Tidurnya nyenyak. Karena hormon melatonin ini nggak akan bisa terproduksi kalau masih ada paparan gadget ini tadi gitu. Jadi nggak akan pernah bisa nyenyak tidurnya gitu. Setidaknya sejam sebelumnya nggak boleh akses. Atau kalau pas lagi makan nggak boleh pegang HP atau main HP. Kadang kan kita orang tua pengennya anak makan lahap depannya HP, bener nggak?
Jadi sambil nonton apa gitu ya, lep makan gitu. Ternyata itu nggak sehat gitu, karena anak juga jadi nggak mindful dalam makan gitu ya. Kemudian setidaknya pas lagi kumpul-kumpul keluarga, lagi rame-rame, ya Mbok ya jangan main HP juga gitu, supaya dia bisa lebih engage ya sama lingkungan sekitarnya. Ini ya, jadi kita jadi co-viewer, kita diskusi bareng sama anak, kita ngobrol, kita bacain cerita, itu akan merangsang dan menstimulasi perkembangan otaknya. Anak kita tuh bakal pinter, kreatif, kritis, cerdas kalau kitanya juga mau sama seperti itu gitu ya, mau membersamai dengan fully. Berikutnya, nah ini ya, ngebahas burnout nih kita sekarang. Ini momen-momen dimana saya juga sebenarnya merasakan ya, pernah merasakan hal yang seperti ini gitu ya. Jadi kita capek ya. Jadi kalau orang burnout itu sebenarnya apa sih gitu ya? Ternyata burnout itu lelah emosional, mental, fisik akibat mungkin ya salah satunya peran ganda, meskipun nggak selalu tentang ini gitu ya. Jadi burnout itu tanda yang paling gampang kita identifikasi, Bapak Ibu sekalian. Kita udah tidur, udah istirahat, tapi rasanya nggak cukup, masih tetap capek. Masih tetap badan kita tuh nggak enak semua gitu. Padahal aku udah tidur, padahal aku udah nyalon, padahal aku udah pijit di salon misal, aku udah spa, tapi kok tetap aja ya kayak masih babak belur gitu. Nah, bisa jadi kita mengalami burnout gitu ya. Karena memang yang dihajar ini bukan hanya fisiknya, tapi mentalnya juga ikut tersakiti gitu ya, ikut nggak baik-baik aja gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dampaknya apa kalau mamahnya atau papahnya burnout gitu ya? Ternyata memang anak ini akan terpapar ya emosi negatif dari orang tua itu sendiri. Akhirnya dia ngerasa nggak secure, ngerasa nggak aman. Ngerasa nggak sih kalau kita misal lagi capek, jadi akhirnya kita gampang meledak-ledak kayak popcorn gitu. Yang sebenarnya masalah itu kecil gitu ya, tapi kita lebay banget gitu mensikapi anak kita. Tapi nanti ujung-ujungnya kita nyesel juga. Pas tidur ngeliatin dia merem gitu ya, kita ngerasa bersalah. Aduh anak aku ya, tadi aku cubit misal, tadi aku bentak, tadi aku kata-katain misal. Kadang kita juga ada penyesalan gitu ya. Nah strateginya gimana? Coba deh self check in dulu. Ambil momen, ambil waktu untuk kita benar-benar into sama diri kita sendiri gitu ya, tanpa ada distraksi apapun, tanpa kita harus mikirin nanti cucian aku gimana, nanti masakan aku gimana, nanti kerjaan aku gimana. Kita taruh itu semuanya, kita benar-benar full merasakan apa yang kita rasain saat itu. Kita tahu apa yang kita pikirkan dan kita sadar betul saat itu gitu ya, kita lagi ngapain gitu ya. Nah ini kita perlu untuk hadir gitu ya. Kemudian cek support system. Support system ini penting ya, artinya apa? Mohon maaf, ini yang mungkin saya paham ya, kadang kita tuh membersamai anak, mengasuh anak itu gak selalu ada support systemnya. Tapi kalau untuk yang mohon maaf sudah punya pasangan dan ada pasangan, tolong dielingkan ya, kalau bahasa orang Cirebon tuh eling ya, diingatkan pasangannya. Kita bikin anak itu berdua, jadi ngasuhnya kudu berdua ya, jangan sendiri aja. Karena kita bikinnya barengan loh, masa giliran ngasuh emaknya sendiri aja gitu ya, atau mungkin bapaknya sendiri aja. Nah ini kita perlu ya, bareng-bareng support system itu penting gitu untuk membantu kita supaya lebih waras. Kemudian self care ya, self care ini apa? Ya nggak usah yang terlalu banyak keribetan di dalamnya gitu ya, cukup kita pahami diri kita. Misal ya, kalau misal kita punya waktu yang terbatas gitu ya, karena harus ngurus bayi dan lain sebagainya yang kita susah ninggalin, ya kita perlu makin kenali diri kita, cari tahu aku tuh paling cepet enakan happy itu kalau ngapain gitu ya. Kalau misal saya pernah ketemu sama pasien saya, ketika saya tanya untuk kamu stress release itu ngapain, ada yang dia itu hobinya minum teh Bapak Ibu. Jadi di rumahnya dia mengkoleksi banyak banget teh. Karena dengan dia nyeduh teh, dia cium aroma teh yang dia seduh, itu sudah bikin dia rileks gitu ya. Ada yang ngosrek WC, ada ya. Jadi hebat sekali ya cara ngilangin stresnya, ngosrek WC. Itu keren banget. Saya belum bisa meniru itu ya. Kalau saya pribadi, saya sadar gitu ya, karena saya seneng dengan air, cara saya untuk merilekskan diri saya,
ketika saya lagi stres gitu ya, ketika saya lagi pengen waras lagi gitu ya, misal habis praktek capek ngelihat rumah kotor semua gitu ya, saya bilang ke suami saya, aku mau mandi, jangan ganggu aku, biarkan aku selesai sampai aku benar-benar selesai, jadi jangan diketok-ketok pintu kamar mandi. Itu dia tahu, oh berarti ini dia lagi error nih, lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Jadi saya rasain tuh air kena kepala saya cium wangi sampo saya, sabun saya, itu benar-benar membuat saya jadi recharge lagi. Jadi saya sampaikan ke diri saya, Sofia, beres kamu mandi, keluar dari kamar mandi, kamu sudah harus baik-baik saja lagi ya. Udah siap nanti ngasuh bayi-bayi kamu itu gitu ya, dengan segala huru-haranya. Dan benar, ketika saya udah mandi tanpa interupsi ya, mandinya ya, tanpa diganggu, itu saya benar-benar jadi waras lagi. Nah ini kayaknya Bapak Ibu perlu cari tahu juga, untuk mewaraskan diri aku ini gimana ya gitu. Apakah check out Shopee gitu ya, kadang gitu ya, belanja online gitu, ya nggak apa-apa, boleh sih, tapi jangan setelahnya justru kita stres lagi, aduh duit aku kenapa habis gitu ya, padahal aku harus bayar ini itu gitu kan, nanti stres lagi juga gitu kan. Jadi kita perlu pikirkan ya. Kemudian mindset ya, kita perlu bangun bahwa kita itu orang tua yang cukup baik, cukup layak untuk anak kita gitu ya. Jadi jangan terlalu menuntut kesempurnaan dalam diri kita. Wah kamu jadi emak, itu jadi ibu harus begini, harus begitu. Yang ada nanti kita capek sendiri ya. Rumah kotor sesekali ya udahlah, nggak apa-apa, namanya kita lagi capek gitu kan. Kalaupun nyetrika nggak kieng gitu ya, udah nggak sanggup, ya udah sok di laundry gitu. Kan sekarang juga ada gitu, nggak semua harus kita kerjain. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita delegasikan juga gitu, supaya apa, kita tetap waras gitu ya. Karena kalau pengen anak waras, ibunya, orang tuanya kudu waras juga dulu ya. Karena kalau ibu belum waras, saya yakin anaknya juga akan sulit untuk waras juga gitu ya. Berikutnya, nah ini ya strategi pengasuhannya, komunikasi efektif. Lagi-lagi komunikasi ini tools ya Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir bahwa komunikasi itu sebuah hal yang sifatnya bawaan lahir. Bukan. Komunikasi ini skill yang bisa kita latih dan kita asah dalam diri kita. Jadi kalau ngerasa kita tuh orangnya suka diem, ya coba latihan gimana supaya kita bisa asertif, supaya kita bisa ngomong ke pasangan kita, ke anak kita, latihan gitu ya. Jadi harus mau dulu berusaha, jangan kok aku emang dari dulu begini orangnya, ya nggak bisa, emang aku orangnya diem aja gitu misal. Nah ini nggak akan maju, kitanya nggak akan growing, nggak akan bertumbuh gitu ya. Jadi coba belajar iMessage. iMessage ini gimana? Ngomongnya dari diri kita dulu, saya. Ini ampuh ya, saya kalau sering dapat pasien suami istri gitu ya, pasangan suami istri ngeluh rumah tangga misal, atau ada yang selingkuh satu sama lain, ternyata begitu dikorek, ya istri aku tuh dia nggak perhatian, nggak pernah muji-muji aku gitu kan, yang ada dia tuh komplain terus, bilang duitnya kurang lah inilah, ya aku akhirnya sama yang lain yang lebih bisa muji-muji aku. Belum aku baru pulang udah dibilang, ih kamu tuh ganteng banget ya, sorry ya sama selingkuhannya ya, dibilang gitu, ih kamu tuh hebat banget loh, kamu tuh ini banget, sedangkan istrinya ngasihnya cuman kesel-keselnya aja gitu ya. Ternyata ya memang kudu latihan iMessage ini. Jadi kalau pas kita lagi kesel sama pasangan kita, hindari untuk ngomong kamu duluan ya. Ya kamu sih gitu ya. Karena dengan kita mengkamukan itu tadi, pasangan kita atau partner bicara kita itu mereka akan secara otomatis menghayati ya, atau merasa bahwa dirinya lah yang lagi dikomplain gitu ya. Jadi mereka ngerasa kok ini pasangan demanding banget, complaining banget gitu. Jadi makin defensif nantinya, mereka akan makin membangun dinding tebal, dinding tinggi untuk ya nggak bakal ngertiin kita. Tapi kalau kita memulai dari diri kita dulu nih, aku tuh ngerasa akhir-akhir ini kenapa ya sedih terus. Aku tuh kok ngerasa kayak sering banget kesepian misal. Aku tuh udah seminggu ini loh tiap malam nangis misal. Jadi kita tuh berangkatnya dari diri kita bahwa kita yang butuh, kita yang nggak baik-baik aja. Kenapa ya kalau aku ngelihat kamu lagi main HP, aku tuh kayak ngerasa makin sendiri gitu ya misal. Jadi aku tuh kayaknya butuh banget deh untuk bisa sering diajak ngobrol misal. Jadi iMessage-nya ini perlu untuk kita latih, kita jadikan pola baru gitu ya di hubungan kita, atau mungkin di keluarga kita, sama anak kita, sama pasangan kita, supaya
partner bicara kita ini tidak merasa terserang. Karena orang kalau diserang otomatis refleksnya ya nyerang balik ya, benar nggak? Kalau nggak nyerang balik dia akan kabur, ya udah pergi aja gitu ya, menghindar gitu kan biasanya untuk mengamankan diri. Jadi akhirnya nggak selesai masalahnya. Jadi dicoba ya Bapak Ibu untuk iMessage-nya, barangkali ampuh juga gitu. Kemudian resiliensi anak ini penting. Jadi sekarang itu jangan hanya berpikir anak kudu pinter ya, karena pinter itu tidak menjamin anak kita sukses. Anak kita akan berhasil di masa depannya, tapi kita perlu untuk mengembangkan resiliensinya juga. Resiliensi itu daya lenting ya, daya tahan dirinya. Dia mampu untuk bangkit lagi ketika dia jatuh, ketika dia nggak baik-baik aja, ketika dia mengalami hal yang tidak sesuai apa yang dia harapkan. Dia tidak frustasi, tapi justru dia punya pemahaman bahwa oh aku perlu belajar lagi, oh aku perlu coba lagi. Nah ini yang perlu kita kembangkan di anak kita. Karena kalau pinternya aja itu nggak akan selalu menjadi patokan ya, anak ini akan sukses di kehidupannya gitu ya. Tapi gimana dia bisa berjuang lagi, bertahan lagi, bangkit lagi, itu perlu kita kembangkan gitu ya. Caranya gimana? Ya kasih ruang gagal, problem solving. Gak semua anak itu harus selalu kita ikutin ya, dan kita fasilitasi dan kita mudahkan. Kadang ada kalanya anak tuh juga perlu ngerasa dia gak baik-baik aja gitu ya. Maksudnya dia sedih, gak apa-apa, kasih ruang untuk mereka sedih. Pahamkan aja, oh ya Mama tahu kamu lagi sedih ya karena belum menang ya lombanya. Gak apa-apa, kamu udah hebat loh berani coba lomba. Padahal kamu bisa aja kan untuk nyerah, nggak mau berangkat tadi lombanya, tapi kamu mau berangkat, keren banget gitu ya. Nanti kita coba lagi ya, kita ikut lagi. Besok bulan depan ada lomba lagi, kita coba ya. Tapi kita latihannya banyakin lagi. Kemarin kan latihannya cuma seminggu sekali, nanti kita coba seminggu 2 kali ya misal. Nggak apa-apa, itu akan memberikan dia pemahaman cara mengelola dan memproses emosi yang nggak enak dalam dirinya. Jadi dia nggak gampang depresi. Dia nggak gampang merasa cemas gitu ya, karena dia udah dilatih. Literasi digital, emotional intelligence gitu ya, jadi kita perlu untuk pahamkan juga gimana sih kalau menggunakan sosial media. Ini khususnya untuk remaja yang mungkin mereka udah punya sosial media, kita perlu ajarkan untuk mereka punya etika ini ya online. Ini poin yang penting juga, kolaborasi sama sekolah. Nah ini keren ya, untuk Putra Nirmala boleh tepuk tangan dulu, hebat banget, luar biasa. Tidak semua lembaga punya awareness ya, punya kesadaran pentingnya kolaborasi sekolah dan juga orang tua. Nah ini lembaga ini sangat terbuka sama orang tua, pengen ngajak bareng-bareng, ayo pinter semua, ayo bertumbuh semua, ayo ngerti semua. Karena mohon maaf, gak semua sekolah mau loh ya untuk ngajakin orang tuanya itu belajar bareng dan sadar bersama. Karena memang ini penting, kita kolaborasi nih. Jadi di sekolah nanti sama miss-missnya, sama teachersnya, begitu pulang ke rumah dilanjutkan sama parentsnya, sama orang tuanya. Itu kenapa kudu berjejaring dengan baik ya, kudu terus engage. Jadi tanya perkembangan anak, Miss gimana ya anak saya tadi di sekolah gitu, apa yang perlu saya lanjutkan nih, tadi belajarnya apa, tadi ada hal apa, saya perlu ulang apa nih nanti di rumah gitu ya. Jadi barengan orang tua sama anak. Jadi jangan kok terputus ya, kita pasrah aja gimana sekolah gitu ya, kita di rumah ya udah sekarep sendiri aja. Nah ini yang berbahaya ya. Berikutnya, nah ini ya, refleksi orang tua. Setidaknya ya sekarang kita sebagai orang tua perlu untuk tanya ke diri kita sendiri gitu ya. Aku tuh udah ngasih contoh belum sih ke anak aku terhadap hal-hal yang aku pengen lihat gitu dari dia. Akunya sendiri tuh udah ngelakuin apa belum? Misal pengen anaknya rajin ibadah ke gereja, kitanya jarang gitu ya beribadah misal. Pengen anak kita jadi anak yang santun, yang hormat, misal ke orang tua, yang ngerti, yang berempati. Kitanya ke orang tua juga suka ngomongnya kasar misal. Nah ini kan kita gak adil gitu ya rasa-rasanya, kita perlu refleksikan ini. Kemudian tanyakan, kapan sih terakhir kali kita hadir gitu ya secara utuh
mendengarkan anak-anak kita. Jadi dia ngomong itu kita benar-benar dengerin, benar-benar kita lihat mukanya, benar-benar kita lihat ekspresinya dia seperti apa. Itu kapan gitu ya. Nah, ini coba diingat-ingat. Nah, mungkin ini boleh ya terakhir ya, aktivitas. Coba deh mama papahnya sekarang boleh bikin surat buat anak-anaknya. Boleh. Kira-kira berapa lama waktunya, Miss? Masih ada berapa lama? 10 menit? Oke. Kali-kali ya yang ngerjain gak cuman anaknya, tapi kita orang tuanya juga beraktivitas. Coba bikin surat buat anak-anaknya. Kira-kira seperti apa? Boleh bebas. Barangkali ada yang ngerasa pernah bersalah sama anaknya gitu kan? Ngerasa kayak belum maksimal dalam membersamai anaknya, boleh banget, silahkan. Boleh tadi kertas yang dibagikan ya Mama Bapak ya, untuk menulis suratnya. Bawa alat tulisnya ya, bawa tidak? Oh tidak bawa, boleh pinjam sebelah kalau tidak bawa. Hai. Kalau nggak ada alat tulisnya boleh pakai setan gepengnya ya. Itu di situ ada fitur notes ya, boleh ketik di situ, it's okay, boleh. Boleh. Boleh banget, nanti dikirim gitu ya ke anaknya langsung. Nih ibu-ibu canggih ya, kekinian memanfaatkan teknologi, keren banget, boleh silahkan.
sudah selesai mau Papa? Belum ya? Sepertinya masih pada serius. Oke, tambah lagi waktunya. Jadi volunteer, maju ke depan, bacain suratnya. Ayo. Ayo, siapa ayo yang berani nih, yang mau bacain surat untuk anaknya, boleh. Mungkin Missnya ada nggak nih door prize nih? Biasanya ibu-ibu sukanya door prize nih, Miss. Boleh? Boleh angkat tangan, Mami, Papi mungkin. Papahnya di sini keren ya, yang ikut parenting nggak cuman ibunya aja, tapi papahnya juga ada, hebat. Oh, ada door prize-nya ternyata. Saya dapat bocoran ada door prize-nya. Senin dikasih, dibagikan. Ayo, mangga yang mau maju bacakan surat untuk anaknya. Mungkin bisa menginspirasi untuk orang tua lain yang ada di ruangan ini. Boleh, silahkan. Ayo. Mangga. Mungkin ini Mami yang tadi chatting ke anaknya. Oke. Ada? Silahkan angkat tangan. Yang mau maju berbagi isi surat. Anaknya mau nulis surat untuk maminya, untuk papinya, boleh. Boleh? Mungkin dari Mama Eben barangkali mau berbagi. Wow. Silakan. Oh, kasih tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong. Hebat. Terima kasih Miss atas kesempatannya. Eben, anak mama terkasih. Mama sadar selama ini mungkin banyak kekurangan dalam merawat dan mengasuh Eben. Jadi anak saya ini waktu kecilnya itu agak unik. Agak uniknya sering sakit, dirawat sampai pernah seminggu lebih. Jadi memang karena sayanya kerja ya, jadi anak saya itu diasuh sama ya namanya ART, gimana ya, ART. Jadi terus pernah saya tinggal di Klat seminggu, itu pulang-pulang kecanduan HP sampai matanya itu nggak bisa dibuka, dan anak tuh tantrum gitu. Tantrumnya ya itu seperti yang tadi Miss sampaikan, nggak bisa lepas dari HP. Sampai saya pulang kaget, kenapa anak saya kayak gini gitu. Usia 2 tahun kurang waktu itu. Saya tinggal di Klat itu sekitar, saya di Klat 2 minggu, seminggu di dalam kota, seminggu di luar kota. Saya pulang-pulang, saya kaget, anak saya kok nggak mau berinteraksi saat itu, terus nggak bisa lepas dari HP, sampai matanya itu kayak sakit mata gitu, jadi nggak bisa dibuka ya, sampai ya ini kotoran mata semua. Saya bawa ke dokter,
terus dibilang ini gejala awal apa, saya nggak paham ya, pokoknya intinya dia kecanduan. Terus saya nanya sama suami, ini kenapa kok bisa kayak gini? Ya praktisnya aja bener seperti tadi Miss sampaikan, karena anak saya itu kan waktu kecilnya suka sakit, susah makan, picky eater ya, jadi pemilih makanan gitu, jadi pokoknya ngerawatnya agak istimewa waktu kecil. Terus saya juga ngerasa kok beda banget anak pertama dengan anak kedua. Anak pertama saya itu sangat gampang di asuhnya, sangat gampang, nggak pernah istilahnya jarang sakit, makannya juga gampang gitu. Kalau Eben saya dapat anugerah banget ya itu kan gitu. Eben itu waktu ngerawat waktu kecilnya itu luar biasa gitu, sering sakit. Terus saya pikir ini kenapa ya anak saya. Setelah HP itu dia juga pernah sering kali itu kebangun tengah malam, nggak sakit nggak apa, itu maaf kalau orang sini bilangnya kalau kayak kerasukan gitu, jadi istilah psikolognya mungkin tantrum ya sebenarnya. Jadi itu dia bangun tengah malam ngejedur-jedurin badannya ke tembok gitu, kita tuh panik, ini kenapa anak. Nah waktu kecilnya itu sampai usia dari lahirnya sampai usia 3 tahunan itu Eben unik kayak gitu. Itu unik sekali, saya sama papahnya kaget gitu. Kalau misalkan ini anak pertama mungkin kita udah stres berat gitu ya, ini anak kedua kebetulan jaraknya jauh dengan abangnya gitu, kita ngerasa ngerawat Eben tuh luar biasa. Nah saya berpikir dengan kondisi Eben yang kayak gitu, dengan segala kesulitan yang kita alami dalam ngurus Eben, saya agak was-was ya, ini gimana ya nanti sekolahnya, ini bisa nggak ngikutin gitu pendidikannya gitu, dengan sifatnya yang keras kepala saat kecil gitu. Terus Eben itu agak telat juga komunikasinya gitu. Jadi pokoknya anak saya nomor 2 ini unik gitu. Tapi puji Tuhannya saya nggak nyangka setelah sekolah gitu ternyata dia bisa ngikutin, iya banyak potensinya. Waktu TK masih keras kepala, menurut saya agak keras kepala. Kenapa? Dia itu nggak punya temen sampai kelas 1 apa kelas 2 SD, kebetulan COVID juga. Eben tuh nggak punya temen gitu, sampai saya waktu itu ke Bu Rosa, minta tolong ke Bu Rosa, Bu anak saya ini sulit bergaul, saya bilang gitu, anak saya ini apa ya komunikasinya kurang. Jadi ya puji Tuhan tuh Bu Rosa waktu itu bilang ke teman-temannya, deketin Eben, ajak Eben main gitu. Nah puji Tuhan sekarang udah bisa bergaul, udah di sekolahnya juga ya lumayan lah bisa mengikuti gitu. Jadi ya saya menyadari betul kalau sebenarnya semuanya kekurangan saya sebagai orang tua, karena memang ya gimana ya, dengan kondisi yang saat ini kalau papahnya aja yang kerja mungkin kan berat gitu. Jadi saya juga ikut membantu suami, saya juga bekerja gitu untuk membantu ya, untuk ya mungkin sama ya, kita sama-sama berkarir juga ada rasa gimana gitu kalau kita yang melepaskan karir kita begitu aja gitu. Jadi sebagai orang tua saya menyadari betul kalau saya memiliki banyak kekurangan dalam merawat anak-anak saya. Tapi puji Tuhan itu suami saya itu mensupport, sama seperti yang tadi Miss sampaikan. Kita tuh ya saling menguatkan, kayak kalau nggak kayak gitu aduh berat banget gitu. Untungnya kita saling support gitu. Terus ya walaupun kita berasal dari suku ini ya, suku Batak gitu kan, identiknya kalau ini bukan saya Sarah, tapi identiknya itu kan pria Batak jarang ada mengambil peran dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tapi untungnya saya memiliki suami yang tidak seperti itu ya, puji Tuhannya. Jadi kita bisa, ya itu sesuatu yang blessing banget, karena memang di tengah ekonomi yang kayak gini, di tengah pekerjaan kantor juga yang mungkin berat gitu, jadi kalau misalkan sendiri kayaknya nggak sanggup ya. Ya itu sih, terima kasih Miss. Suratnya itu tadi kayak saya udah bilang semua. Jadi intinya saya mau bilang terima kasih ke anak saya Eben. Kalau Eben tuh udah sabar sama mama. Ini partner saya kemana-mana. Jadi kalau bola makan siang bareng, ini temen saya kemana-mana. Ya
katanya kalau nggak punya anak perempuan nggak enak, nggak ada temen nyalon, tapi dia mau aja nemenin mamanya kemana aja, sabarnya luar biasa gitu bis. Jadi ya intinya mama sayang sama Eben tetap jadi anak yang baik, anak yang rajin belajar, anak yang selalu taat akan Tuhan Yesus. Terima kasih Miss. Tepuk tangan dulu dong buat Mami Eben, hebat ya. Luar biasa. Bener ya, ternyata memang bagaimanapun juga support system itu penting ya. Jadi kadang kita sebagai orang tua kalau misal memang semuanya sendiri nggak akan bisa sanggup ya. Jadi adanya pasangan kita atau mungkin tadi barangkali asisten rumah tangga, orang tua atau siapapun itu bisa menjadi partner penguat kita juga. Nah, mungkin di akhir sebelum kita masuk ke tanya jawab, boleh lampunya mungkin diredupkan dulu. Kita coba latihan nafas dulu ya. Karena saya yakin kita sebagai orang tua itu capek banget ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi momen kita recharge bersama-sama. Coba dilemesin dulu badannya, stretching dulu. Karena kan dengerin materi, tadi kita udah sejam belum ya ngobrol ya? Kan pasti capek juga ya. Oke. Kita coba belajar fokus ya, mama papa semua. Cukup dengarkan suara saya. Meskipun ada suara musik pelan di sini, tapi harapannya mama papa bisa fokus sama suara saya. Kita belajar teknik relaksasi ya. Jadi ini kita relaksasi supaya kalau pas kita lagi kesel nih, lagi pokoknya pengen ngamuk aja gitu ya, pengen makan orang gitu ya, kita bisa ngerem, seenggaknya ngerem diri kita. Kita belajar teknik olah nafas gitu ya, supaya kita lebih rileks. Boleh ya, coba mungkin kita bisa ambil posisi duduk yang nyaman dulu, yang enak dulu duduknya. Ditenangin dulu, yang masih pegang setan gepeng mungkin boleh disimpan dulu HP-nya ya. Oke. Ketika posisinya udah nyaman, udah rileks, coba pelan-pelan boleh ditutup matanya, dipejamin matanya. Merem. Boleh dipejamkan matanya. Pelan-pelan tarik napas. Kita coba bernapas, tarik napas yang dalam. Kita rasain udara masuk ke hidung kita, ya. Ada udara yang masuk ke hidung, masuk lebih dalam lagi ke paru-paru kita, sampai pelan-pelan kita keluarin lagi, kita hembuskan. Kita bernafas lagi, pelan-pelan kita hembuskan lagi. Rasakan, lepaskan semua beban-beban pikiran yang numpuk. Hari ini kita hadir di sini bersama dengan diri kita sendiri. Kita coba dengarkan diri kita. Coba bayangkan wajah anak kita. Kita ingat-ingat lagi wajah kecil mereka, wajah kecil anak kita. Saat dia senyum, suaranya. Saat pertama kali kita peluk dia setelah dia lahir di dunia ini. Kita ingat lagi wajah dia yang mungil, yang bersih, yang bercahaya, yang membuat kita bahagia sekali saat menemuinya. Coba kita ingat tingkah kecil mereka yang ada aja ulahnya, yang kadang bikin kita kesel, bikin kita nangis, kadang juga bikin kita ketawa. Kita bahagia punya mereka. Kita bahagia punya anak kita. Kita ingat, meskipun kadang anak bikin kita lelah, tapi
tapi Dia juga bisa menghangatkan hati kita. Mereka bisa mengisi ruang-ruang di hati kita. Kita bersyukur punya anak kita hari ini, saat ini. Pelan-pelan saat bernafas, saat tarik nafas, ucapkan dalam hati kita, aku bersyukur. Aku bersyukur punya anakku. Aku bisa hadir sebagai orang tua dari anak aku. Ingatlah, anak-anak kita menunggu. Anak-anak kita selalu menunggu kita sampai kesibukan kita selesai. Sampai kita siap untuk menemui mereka. Ingatlah, anak-anak kita bertumbuh setiap hari. Tanpa kita sadari mereka udah lebih besar dari saat bayi pertama kali kita peluk mereka. Sekarang kehadiran kita penuh akan perhatian kepada mereka, perhatian kepada anak kita, dan penuh kasih untuk mereka. Adalah hadiah terbaik dari kita untuk mereka, untuk anak-anak kita. Kehadiran kita yang mereka butuhkan. Pelan-pelan kita peluk diri kita, boleh tangannya sambil peluk diri kita. Maafkan kalau kita pernah berbuat hilaf kepada anak kita. Kita pernah tidak sengaja menyakiti mereka. Maafkan semuanya. Hari ini kita sudah bertumbuh menjadi orang tua yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kita lebih bisa menerima diri kita sendiri, juga menerima anak-anak kita. Kita benar-benar siap untuk hadir sepenuhnya, sesadar-sadarnya untuk anak kita. Setelah ini, kita buka mata kita dan kita siap untuk menjadi orang tua yang lebih hebat dari yang sebelumnya. Jangan lupa bilang terima kasih sama diri kita sendiri karena udah mau untuk menjadi orang tua untuk anak kita. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, keren banget ya. Terima kasih untuk mami, papi, mama, papa, parents yang udah hadir di kegiatan hari ini. Setelah tadi momen kita melakukan refleksi bersama gitu ya, kita pelan-pelan mengatur nafas bersama. Di situ kita akan benar-benar men-setting ya, setting up, mengatur ulang diri kita benar-benar siap gitu ya untuk jadi orang tua yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, saya kembalikan lagi ke MC dan moderator, atau mungkin sepertinya masih ada slide lagi ya. Izin coba boleh dibantu ditampilkan sebelum kita ke tanya jawab. Boleh dibantu next dulu, sepertinya masih ada. Semoga bisa lebih ringan ya beban-beban di hatinya, kesel-keselnya mungkin, sedih-sedihnya, atau mungkin takut-takutnya. Kadang jadi orang tua tuh juga pernah takut gitu ya, takut anakku nanti sehat nggak, anakku nanti masa depannya gimana, aku masih hidup nggak nanti gitu pas anak aku udah gede gitu ya, anak aku nanti happy nggak gitu ya. Semoga setelah ini kita bisa lebih optimis ya menghadapi hidup kita. Oke, bisa ditampilkan? Sedikit penutup sepertinya.
nanti untuk materi boleh ya, jika ada parents yang ingin nanti mungkin untuk baca-baca di rumah gitu ya, boleh ya. Bisa? Ini terakhir ya Mama Papa ya, sambil menunggu. Oh ini udah bisa nih. Oke, pesan kuncinya ya. Jadi ini keywordsnya untuk kita semua. Screen time itu bisa diatur ya Mama Papa ya, tenang aja. Kita bisa manage mana-mana porsi yang pas untuk anak-anak kita gitu ya. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa waktu emosional itu tidak akan pernah tergantikan ya. Jadi upayakan untuk terus belajar hadir utuh, hadir penuh untuk anak-anak kita. Kemudian anak itu nggak butuh orang tua yang super, mana ada gitu ya, nggak ada orang tua super mah ya. Tapi mereka benar-benar butuh orang tua yang bisa hadir di hidup mereka. Dan terakhir, wajib jaga diri supaya bisa jaga anak. Jadi kalau pengen sayang sama anak, wajib sayang dulu sama dirinya ya. Kalau kita udah sayang sama diri kita, tangki emosi kita udah penuh, maka kita bisa berbagi nanti untuk berbagi kasih sayang, berbagi kasih ke anak-anak kita, gitu ya. Mungkin itu saya kembalikan lagi ke teachers. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan yang meriah Ibu untuk Ibu Sofia. Wah, keren sekali ya. Ya, baik, silakan Ibu. Oke, baik Mama Papa, benar sekali ya Ibu Sofia bahwa kita sebagai orang tua tuh perlu juga harus sayang pada diri sendiri agar kita juga bisa memberikan sayang kita ke anak-anak kita. Baik Mama Papa, karena waktunya semakin terbatas begitu, untuk penanya kami hanya memberikan 1 termin saja, tapi 4 penanya sekaligus. Barangkali ada Mama Papa yang mau bertanya, boleh dipersilahkan. Boleh? Ada? Oke, silahkan Papa. Tes. Shalom. Salam. Terima kasih buat Ibu Sofia yang sudah memberikan pemaparan sangat luar biasa pagi ini. Saya ingin mempertanyakan tentang anak yang mungkin untuk saya sangat kesulitan untuk mendidik anak yang melakukan kesalahan di situ, di titik itu berulang-ulang. Itu lagi dan itu lagi kesalahan yang dia buat. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih buat Ibu Sofia dan Bu Guru. Oke, baik. Terima kasih Terima Papa kasih. Septian. Mungkin Izin, langsung. boleh saya perdalam dulu? Oke, baik. Silakan. Oke, mungkin boleh dijelaskan kesalahannya ini seperti apa, Ayah? Kesalahan yang berulang ini contohnya apa? Yang lebih spesifik mungkin tidak berkata jujur. Yang pertama, yang kedua mengambil yang bukan hak. Terima kasih. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, baik. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu bagaimana? Boleh ditampung dulu kali Ditampung ya? dulu. Oke, baik. Penanya berikutnya. Oke, baik Papa. Oke, siap. Selamat pagi Bu Sofia, saya tuh mau bertanya. Boleh, silakan. Selama Ibu memberi masukan kepada kami, saya ingin bertanya apakah ada keterlibatan Tuhan? Karena selama ini kan perannya itu antara anak dan orang tua. Apakah setelah itu adakah kita untuk berserah diri lebih lagi kepada Yang Maha Kuasa? Segitu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Apakah kita perlu berserah diri? Oke, terima kasih. Baik, ada lagi Mama Papa? 2 lagi. Ini kesempatan emas loh ya untuk bertanya-tanya lebih dalam.
Ada lagi mama, papa? Tidak ada? Oke, mungkin dua dulu saja. Ibu Sofia, silakan untuk bijak. Oke, baik. Keren-keren ya pertanyaannya ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ini saya yakin pasti sosok-sosok ayah yang terlibat ya, yang aware sama kondisi anak-anaknya. Jadi saya coba jawab pertanyaan yang pertama dulu. Gimana ya kalau misal kita punya anak, tapi dia kok ngulang-ngulang terus nih, kesalahannya sama gitu. Mungkin kita saat itu sudah memberi pemahaman juga, padahal kalau yang dia lakukan itu salah gitu ya, atau tidak boleh, tapi dia masih ngulang lagi. Nah ini yang pertama, mungkin kita perlu cek dulu, kita perlu observe kembali, analyze lagi. Kira-kira saat anak ini ketahuan melakukan hal seperti itu, respon kita bagaimana dalam mensikapinya. Nah, kita perlu cari tahu, kita perlu sadari lagi gitu ya. Apakah kita langsung blaming ke yang bersangkutan, ke anak ini tadi gitu ya, langsung marah misal, atau seperti apa. Dan kita juga perlu setidaknya sebelum kita memberikan respon gitu ya, kita perlu pastikan bahwa sebelum kita merespon kita sudah memberikan pemahaman dulu, supaya anak ini memahami batasannya dan dia punya kesadaran yang utuh bahwa setiap sikap yang dia ambil, yang dia lakukan itu dipertanggungjawabkan gitu ya, termasuk jika dia misal berbohong atau mungkin dia mengambil barang yang bukan miliknya. Nah ini penting ya untuk kita sebagai orang tua itu punya komunikasi mendalam dengan anak kita, supaya ketika ada hal-hal seperti ini terjadi gitu ya, kita lebih mudah nih dalam membangun komitmen bersama. Misal kita buat kesepakatan, kalau kamu ngulangin lagi konsekuensinya begini ya misal, dan kita perlu berkomitmen. Jadi kalau kita udah buat aturan jelas nih ke anak kita, itu kita benar-benar jalankan itu, supaya anak kita juga dia belajar konsisten dari sikap kita gitu ya. Karena kekhawatirannya adalah ketika ada indikasi ya perilaku yang berulang, ini bisa jadi yang pertama anak ini belum benar-benar paham konsep berkata jujur, konsep tidak mengambil barang milik orang lain, khawatirnya demikian. Kemudian yang berikutnya dia belum mendapatkan gitu ya konsekuensi yang jelas, dan itu konsekuensi ini benar-benar kita punya komitmen yang utuh gitu ya, dalam artian kita nggak gampang goyah gitu. Karena kadang kan kalau ngelihat misal ya contoh, kita ngasih contohnya anak main HP aja, kita buat kesepakatan anak ini sehari cuma 1 jam. Tapi ada momen dimana anak kita ngereok nih, kosel-kosel, pokoknya intinya ngeganggu gitu ya. Dia sampai yang ngerusak-ngerusakin, mukul-mukulin kita, kemudian bahkan itu terjadi di tempat umum yang banyak orang lihat kita, akhirnya kita goyah gitu, malu diliatin orang. Akhirnya ya udah deh, sok-sok boleh dikasih gitu ya. Nah akhirnya di situ juga proses belajar anak ini jadi terganggu, dalam artian terganggu jadi ada perubahan, ada pergeseran. Oh ternyata bisa ada excuse ya kalau aku pakai cara ini. Misal kalau aku ngamuk-ngamuk itu orang tua aku akan bisa mentoleransi, akan boleh gitu misal. Nah ini mungkin perlunya ya kita pelan-pelan mencari tahu dulu, kita kupas dulu satu persatu. Hal apa sih, mungkin adakah pola-pola yang kurang kurang konsisten gitu ya, yang sehingga membuat anak kita ini jadi melakukan tindakan-tindakan yang berulang itu tadi gitu. Jadi it's okay, saat ini sudah bagus karena kita sudah cukup aware, sudah cukup paham bahwa anak kita punya pattern yang seperti itu. Tinggal ke depannya gitu ya, kita coba kuatin lagi komunikasi kita dengan anak kita. Jadi kita cari sedalam-dalamnya, apa sih motif dia kok nggak jujur gitu. Apakah jangan-jangan karena kalau dia jujur, dia nggak bohong, dia jadi dimarahin sama kita misal. Karena dia udah ketakutan dulu nih gitu ya, misalnya nanti kalau bilang aku jadi disalahin misal, atau apa, karena khawatirnya memang ada rasa nggak aman nih bagi si anak, atau dulunya punya pengalaman yang tidak menyenangkan ketika dia berkata apa adanya gitu. Nah ini kita perlu untuk modifikasi, kita buat pola baru yang lebih adaptif untuk anak kita. Dan ini belum terlambat ya papa ya, saya yakin, saya optimis ini akan bisa untuk kita atur ulang gitu ya, kita setting ulang bagaimana supaya ngomong apa adanya gitu ya, berani untuk menyampaikan yang
benar-benar sesuai gitu, serta dia akan paham bahwa dia boleh dan tidak boleh melakukan sesuatu gitu ya. Jadi mungkin saran dari saya tadi, coba dideketin lagi anaknya, diajak ngobrol, ngobrolnya coba netral ya, kita tidak complaining, kita juga tidak demanding ke mereka gitu ya, tapi benar-benar kita mencoba memahami gimana sih perasaannya mereka saat ini gitu ya, apa sih yang mereka pikirkan kok sampai dia lebih cenderung gitu ya, merasa atau mudah gitu untuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan gitu ya. Jadi kita gali dulu perspektif mereka, sudut pandang mereka gitu, supaya kita bisa lebih into dan kita lebih mudah dalam membersamai mereka dan mengarahkan mereka melakukan hal-hal yang sesuai gitu ya. Semoga terjawab. Baik, terima kasih. Untuk penanya berikutnya. Penanya berikutnya, nah ini keren banget nih, saya suka sekali dengan pertanyaan ini ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Oke. Jawabannya tentu kita sangat membutuhkan itu ya. Karena ada faktor X yang ini tidak bisa kita ganggu gugat, yaitu faktor gimana kehendaknya Tuhan gitu ya, kuasanya Tuhan. Dan kita sebagai manusia itu memang ya perlu untuk berusaha gitu. Salah satu berusahanya ya tadi dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang positif dalam membersamai anak kita, dan setelahnya kita pasrahkan ke Tuhan gitu ya. Tapi akan menjadi sebuah kesalahan ketika kita nggak ngapa-ngapain, tapi langsung pasrah gitu misalnya. Ya udah deh, aku serahin aja ke Tuhan, gimana supaya anak aku jadi benar, jadi hidup, jadi misal baik gitu ya. Tapi kitanya nggak ngapa-ngapain, kitanya jadi orang tua juga nggak mau berusaha dan belajar gimana supaya kita baik. Kita nggak belajar gimana nyontohin, aku harus bersikap apa sih di depan anak aku supaya dia tahu, oh ternyata ketika menjadi manusia itu harus saling menyayangi, harus saling mengasihi misal gitu ya, harus saling menghormati. Kitanya nggak ngasih contoh, nah ini juga akan menjadi sebuah kesalahan gitu ya untuk proses belajarnya anak kita. Selain faktor tadi berpasrah itu hal yang sangat penting. Karena gini, kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, setidaknya kita juga punya keyakinan bahwa ada power lain gitu ya, yang itu lebih besar dari kita sebagai manusia, yang akan selalu membantu kita dan menolong kita. Nah ini yang membedakan kita sebenarnya ya sama orang-orang yang sorry banget gak percaya Tuhan. Jadi orang yang gak percaya Tuhan itu kenapa? Ini yang ngomong riset ya, lagi-lagi bukan saya yang bilang ya, riset ilmiah. Mereka akan cenderung sorry banget, mudah bunuh diri, mudah menyerah. Karena dia gak punya sandaran, mereka gak punya pegangan. Tuhan itu tadi untuk sebagai tempat mereka berpasrah, tempat mereka mengadu gitu ya. Jadi keren Pak. Boleh gitu ya untuk kita tetap berusaha sebaik mungkin apa yang kita bisa sebagai manusia, tapi kita juga nggak luput dari beribadah dan berdoa gitu ya untuk meminta pertolongan dan bantuan dari Tuhan kita gitu ya. Semoga terjawab. Oke, baik, tepuk tangan yang meriah. Oke, memang betul ya, kita intinya itu harus tetap selalu konsisten dalam mendidik anak kita, dan juga kita juga berusaha pasrah. Berusaha dan pasrah, tapi nggak hanya pasrah aja tanpa usaha ya, begitu ya mama papa ya. Oke, baiklah, karena waktunya sudah terbatas begitu, sudah sebentar lagi pukul 11 untuk kegiatan parenting, untuk materi dan juga tanya jawabnya sudah kami tutup mama bapak ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Ibu Sofia untuk sama-sama pemaparannya, dan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ibu Sofia. Semoga tidak akan kapok untuk kami undang kembali mungkin suatu hari Dengan nanti. senang hati, Oke. senang sekali bisa ketemu sama orang tua hebat. Boleh tepuk tangan dulu untuk orang tua yang hadir Iya. hari ini. Sehat selalu, semangat membersamai anak-anak ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Sofia.